Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPCK PPG Prajabatan untuk semua mata pelajaran, kecuali bagi bahasa asing dan juga bahasa daerah itu kami tidak menyediakan soalnya, Bapak Ibu ya. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Bali itu kita tidak menyediakan pembahasan-pembahasannya. Nah, soal yang kami bahas Bapak Ibu relevan bagi semua jurusan, baik untuk guru kelas SD, guru mapel di SD, SMP, SMA ataupun juga SMK. Baik, kita bahas soal yang pertama di sini Bapak Ibu. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan titik-titik. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang guru meminta siswanya untuk menyimak suatu pembelajaran, dan di sini kalau di dalam soal ini Bapak Ibu, yang lebih aktif itu adalah siswa dalam berkegiatan. Kenapa kita katakan aktif? Karena siswa diminta untuk menemukan, kemudian siswa menjelaskan, kemudian juga siswa di sini akan menuangkan dalam bentuk peta konsep. Nah, kalau sudah kegiatan siswa Bapak Ibu, maka itu termasuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Jadi, intinya Bapak Ibu, kalau dia kegiatan siswa, maka itu sudah pada kegiatan inti pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kami ada program bimbel UPPCK PPG Prajabatan tahun 2024. Sebenarnya kami biasanya membuka bimbel untuk PGSD Bapak Ibu, tetapi karena kami melihat kisi-kisinya itu untuk semua mata pelajaran, oleh sebab itu Bapak Ibu yang non PGSD juga bisa mengikuti PPG bimbel UPPCK PPG Prajabatan ini ya. Untuk cara pendaftaran, silahkan Bapak Ibu ketik UP PCK PPG Prajab, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Biayanya Bapak Ibu hanya 170.000 saja, itu kami sudah laksanakan dari tanggal 20 kemarin. Nah, bagi Bapak Ibu yang terlambat mengikuti bimbel ini, Bapak Ibu nanti kita akan berikan video rekaman bimbelnya. Ya, jadi jangan khawatir, semua video rekaman bimbel kita akan berikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, fasilitas yang Anda dapatkan nanti dari bimbel ini ada 8 pertemuan tatap muka langsung melalui Zoom. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan gratis e-book UPPCK, gratis tryout UPPCK, gratis file soal UPPCK, dan juga gratis 8 video rekaman bimbelnya. Untuk jadwalnya kami sudah terakan di sebelah kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kita akan bimbel sampai dengan tanggal 27 Juni. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah titik-titik. A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual. B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural. C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. D. Lembar observasi dan wawancara. Yang E. Penugasan dan lembar observasi. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan soal terkait dengan kompetensi dasar, maka pasti nanti untuk pertanyaannya kita harus sesuaikan dengan kompetensi dasar.
Pertanyaannya di sini adalah bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya terkait dengan instrumen penilaian, maka instrumen penilaian yang kita buat nanti Bapak Ibu harus sesuai dengan kompetensi dasar yang diberikan. Mana kompetensi dasarnya pada soal ini? Kompetensi dasarnya adalah menciptakan kembali teks anekdot. Nah, kalau siswa diminta untuk menciptakan kembali teks anekdot, berarti nanti yang akan dinilai adalah produk teks anekdotnya. Produk teks anekdot. Nah, untuk menilai produk dari teks anekdot ini, itu instrumennya apa? Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah alat, ya. Instrumen penilaian atau alat penilaiannya itu kita menggunakan apa? Untuk menilai produk teks anekdot yang dibuat oleh siswa, baik itu lisan maupun tulis. Nah, kita lihat jawaban yang tepat itu yang mana? Yang A, tes tertulis tentang pengetahuan faktual. Nah, walaupun di dalam soal di sini Bapak Ibu ada kata tulis, tetapi kalau tes tertulis itu lebih tepatnya menilai tentang KD pengetahuan atau aspek pengetahuan atau kognitif, ya. Sedangkan di dalam kata kerja operasionalnya ini menciptakan. Nah, menciptakan itu nanti masuk ke dalam aspek psikomotorik. Psikomotorik, Bapak Ibu, ya. Maka jawaban A itu salah. Yang B, tes lisan tentang pengetahuan prosedural. Jawaban B juga salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini termasuk ke dalam instrumen penilaian pengetahuan. Kemudian yang C, tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. Tes pilihan ganda itu kan termasuk juga ke dalam tes tertulis. Nah, untuk menilai tes tertulis itu nanti masuk ke dalam aspek pengetahuan, bukan keterampilan. Yang D, lembar observasi dan wawancara. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau wawancara itu kurang tepat Bapak Ibu guru, ya. Nah, kalau wawancara itu nanti akan lebih tepatnya kalau kita ke tes pengetahuannya, bukan di keterampilan. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Kita menugaskan siswa dan kita menilai tugasnya itu menggunakan lembar observasi. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban E. Soal berikutnya, Pak Jaya, guru kelas 6 SD bahagia selalu. Dia sedang mengajar PPKN dengan indikator menggali manfaat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kerukunan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan indikator tersebut, Pak Jaya akan menentukan dan memilih materi pokok untuk diajarkan ke siswanya. Maka materi pokok yang sesuai dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat materi pokok dan di dalam soalnya itu ada indikator, pasti untuk membuat materi pokoknya kita ambil dari indikator. Indikator Bapak Ibu terdiri dari dua bagian. Ada kata kerja operasional, yaitu menggali ini merupakan kata kerja operasional, dan terdiri juga dari materi yang akan dicapai dalam pembelajaran atau indikatornya. Nah, materinya pasti nanti terkait dengan manfaat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kerukunan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau itu yang ingin dibahas atau ingin dicapai dalam pembelajarannya, maka materi pokok yang kita buat adalah yang mana? Yang A, manfaat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kerukunan di kehidupan sehari-hari.
Nah, jawaban A ini Bapak Ibu, ini sudah sesuai dengan materi yang disajikan di dalam indikatornya. Maka jelas jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kemudian jawaban B, kenapa salah? Karena di jawaban B itu materi yang diajarkan adalah pengertian. Padahal di dalam indikatornya itu materi yang diajarkan adalah manfaatnya, bukan pengertiannya. Maka jawaban B salah. Yang C juga salah. Karena yang dibahas di C itu adalah maknanya, bukan manfaatnya. Kita eliminasi. Kemudian yang D, multikultural masyarakat Indonesia. Nah, kalau multikultural masyarakat Indonesia sudah sangat jauh melenceng dari materi yang disajikan di dalam indikator. Kemudian yang E, keberagaman dalam masyarakat untuk menjaga kerukunan di kehidupan sehari-hari. Ini juga sangat tidak benar. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, Bapak Ibu, selain kami ada bimbel, kami juga menyediakan e-book UPPCK dengan harga Rp50.000 saja. Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.